Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pendeta Wanti yang melayani di Jemaat GKI Mantaren 1, Gereja Pandohop. Hari ini akan membawa kita dalam renungan harian sesuai dengan Almanak Nas GKI. Hari ini Senin tanggal 27 Mei tahun 2024 dalam Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai 23. Dengan perikop tiang awan memimpin perjalanan Israel. Saya memberikan satu tema bagi kita hari ini, berjalan menurut titah Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami mengucap syukur kepadamu, dan saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah perenungan firman Tuhan ini memberkati kami, dan kami percaya firman-Mu ini menuntun hidup kami, supaya kami berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bagian kitab Bilangan pasal 9 ini menceritakan riwayat perjalanan bangsa Israel di padang gurun menuju tanah yang dijanjikan Allah. Dalam nas ini dikisahkan pengalaman umat Israel setelah keluar dari Mesir. Mereka berjalan melalui padang gurun belantara menuju negeri yang dijanjikan Allah kepada mereka. Dalam perjalanan di padang gurun, mereka berpindah-pindah tempat. Mereka mendirikan kemah suci yang merupakan simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Tuhan hadir menyatakan penyertaannya atas umatnya. Ia hadir dalam wujud tiang awan dan tiang api. Keduanya menjadi penuntun bagi umat Israel. Pada waktu siang ada tiang awan di atas kemah suci untuk menuntun dan melindungi pada siang hari. Dan pada waktu malam tiang awan itu tampak seperti api yang menerangi dan menjaga pada malam hari. Begitulah caranya Israel boleh belajar mempercayai dan mengikuti petunjuk dan ketetapan Tuhan. Melalui tiang awan, Tuhan memberikan isyarat apakah mereka harus melanjutkan perjalanan atau tetap tinggal. Atas titah Tuhan, umat Israel mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan, menuruti titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Jadi pada saat awan naik dari atas kemah mereka harus melanjutkan perjalanan. Lalu saat awan berhenti, mereka pun harus berhenti berjalan dan mendirikan kemah. Demikian umat Israel harus menuruti petunjuk Tuhan dan mengikuti kehendaknya melalui perantaraan Nabi Musa. Dan untuk mereka bisa sampai kepada suatu negeri yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka, yaitu tanah Kanaan tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah tidak hanya menjanjikan tanah perjanjian, tetapi juga dalam nas ini pengalaman iman yang dialami juga janji penyertaan dan perlindungan bagi umat Tuhan secara langsung yang dialami oleh umat Israel. Melalui firman Tuhan hari ini, apa yang dapat kita maknai? Yang pertama, Tuhan selalu hadir menyertai kita dalam setiap musim kehidupan kita, di setiap waktu, baik siang maupun malam. Kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.
ketika kita mau membuka hati dan hidup taat setia menuruti setiap perintah atau titah-titahnya. Ketika kita mengalami kehadiran Tuhan, kita percaya akan penyertaan-Nya. Kita tidak akan mudah merasa takut dan khawatir akan hari esok dan masa depan kita. Kita percaya bahwa kehadiran Tuhan tidak hanya di saat kita mengalami keadaan baik, tetapi juga Tuhan hadir di saat kita dalam keadaan yang tidak baik. Demikian hal yang terjadi, yang dialami dalam perjalanan umat Israel. Hal yang kedua adalah, sebagai orang yang beriman, kita belajar dari perjalanan bangsa Israel untuk memanfaatkan setiap waktu yang Tuhan berikan dengan baik dan bijaksana. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk bersama dengan keluarga, dan ada waktu untuk beristirahat sejenak. Hidup ini adalah anugerah Bapak Ibu Saudara-saudari. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita berjuang, maju, dan berjalan dengan iman bersama dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan, sembari kita mentaati setiap perintah dan ketetapannya dalam perjalanan kehidupan ini, supaya kita menikmati janji-janji Tuhan, yaitu hidup dalam berkat, kasih, dan keselamatannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat Israel hidup dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Demikian pun kita akan mengalami terus penyertaan dan tuntunan Tuhan dalam hidup ini. Mari tetap terus andalkan Tuhan, nikmati perjalanan kehidupan kita dalam iman bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, ada banyak hal yang kami jalani dalam setiap musim kehidupan ini. Namun kami percaya Engkau Allah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu biarlah kami selalu hidup berjalan menuruti titah-titah-Mu. Hari ini dengan penuh sukacita dan kerendahan hati kami berdoa untuk jemaat GKI Hosiana Pilang. Kiranya dalam berkat dan penyertaan Tuhan boleh senantiasa menuntun dan menyertai seluruh jemaat-Mu ini. Mereka hidup dalam kasih karunia Tuhan. Segenap pelayanan boleh mereka lakukan, itu dapat membawa kepada kepujian serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sekarang serahkan setiap karya, kerja, dan pelayanan seluruh jemaat bersama dengan hamba-hamba Tuhan. Terpujilah Engkau, ya Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.